Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Aan dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Di pagi acara ini, Bapak ingin tanya dulu, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik-baik saja? Ya, semoga semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah agar pelajaran ini mendapat berkah dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tanpa basa-basi agar lebih cepat, jadi langsung saja tonton video ini sampai habis dan jangan lupa sebelum nonton ingat like, comment, and subscribe. Mantap. Nah, jadi sekarang kita sudah masuk dalam video pembelajarannya. Nah, sebelumnya Bapak pengen tahu dulu, apakah kalian masih ingat mengenai materi kita di pelajaran sebelumnya? Ya, jadi materi sebelumnya itu adalah mengenai teks berita. Apa itu teks berita? Oke, mari kita sama-sama sebutkan dan jelaskan apa itu teks berita. Nah, teks berita itu adalah suatu teks mengenai suatu kejadian atau suatu peristiwa yang aktual berdasarkan fakta dan disampaikan melalui media massa. Masih ingat sampai di sana? Mantap jika masih ingat ya. Oke, adapun kompetensi dasar dari materi teks berita ini kan ada 4. Yakni yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, yang kedua menelaah struktur teks dan kebahasaan teks berita, yang ketiga menyimpulkan isi berita, dan yang terakhir menyajikan berita itu sendiri. Nah, di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya kita sudah mempelajari mengidentifikasi unsur-unsur dan juga menyimpulkan berita. Jadi untuk video kali ini kita akan fokus di 2 kompetensi dasar lagi, yakni yang pertama menelaah struktur dan kebahasaan, dan yang terakhir adalah cara kita dalam menyajikan berita. Oke, nah jadi di materi pertama kita ini adalah struktur teks berita. Seperti yang kalian perhatikan di slide. Sudah? Nah, jadi seperti yang kalian lihat bahwa struktur teks berita itu adalah berbentuk seperti piramida terbalik. Nah, Pak, kenapa kok terbalik, Pak? Ayo, jadi struktur teks berita yang bentuknya piramida terbalik itu merupakan cara penyajian informasi berita dengan dari segi kepentingan informasinya tersendiri. Jadi di pertama itu adalah namanya kepala berita atau lead. Selanjutnya itu adalah tubuh berita yang di bagian tengah. Kemudian yang paling bawah itu yang namanya ekor berita. Oke, jadi yang pertama adalah kepala berita atau lead. Kepala berita atau lead ini biasanya memuat sebagian besar unsur-unsur dari berita itu sendiri. Masih ingat mengenai unsur-unsur berita yang ada 6? Ya, yang pertama ada apa, di mana, kapan, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, jadi ada 6 ya. Ada 6 unsur-unsur. Nah, di sini di kepala atau di kepala berita atau di lead itu ada sebagian besar. Jadi ada 4 unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Yang pertama ada apa, di mana, kapan, dan siapa. Itu keempat unsur itu terdapat dalam lead atau kepala berita. Sampai di sana paham? Oke, di bagian selanjutnya yakni tubuh berita. Di dalam tubuh berita ini biasanya terdapat 2 unsur. Yang pertama yakni unsur mengapa dan juga unsur bagaimana. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan secara detail mengenai kronologi kejadian dari suatu peristiwa yang diberitakan. Oke, pada bagian yang ketiga yakni ada ekor berita.
pada bagian ini biasanya diisi berupa informasi-informasi yang masih mengenai tentang berita tersebut. Namun biasanya dalam ekor berita ini informasi yang terdapat itu hanya sebagai pelengkap saja, sehingga dalam ekor berita ini dianggap tidak terlalu penting. Jadi otomatis yang ada di kepala berita itu adalah informasi yang paling penting, atau hampir semua informasi itu terdapat di kepala berita. Sampai di sana paham? Oke, selanjutnya yakni materi kaidah kebahasaan. Nah, dalam kaidah kebahasaan seperti yang ditampilkan di slide, jadi ada beberapa kaidah kebahasaan yang digunakan. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang baku. Nah, dalam bahasa yang baku ini digunakan agar berita yang disajikan itu bisa dinikmati oleh semua kalangan, khususnya di Indonesia itu sendiri. Kemudian menggunakan kalimat langsung. Nah, hal ini digunakan biasanya untuk mengutip pernyataan-pernyataan dari narasumber itu sendiri. Dan biasanya untuk kalimat langsung ini diikuti oleh tanda kutip dua, ya, baik di sebelum dan sesudahnya. Kemudian yang ketiga yakni menggunakan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa ini digunakan untuk menjelaskan kalimat-kalimat yang mengikutinya. Nah, selanjutnya yang keempat, menggunakan keterangan tempat dan waktu. Nah, biasanya keterangan tempat dan waktu ini contohnya bisa berupa ada pagi hari, siang, sore, malam, dan lain sebagainya. Kemudian kalau tempat itu biasanya ditandai dengan kata di, dari, ke, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yakni menggunakan konjungsi temporal. Nah, maksudnya temporal di sini adalah pembagian atau penjumlahan waktu. Contohnya bisa seperti selanjutnya, kemudian, seperti setelah, dan seterusnya. Ya, yang terakhir adalah kata kerja hasil pemikiran atau transitif. Nah, jadi biasanya dalam berita itu banyak menggunakan kata kerjanya. Nah, kata kerja ini biasanya itu merupakan hasil dari pemikiran seseorang itu sendiri. Contohnya bisa berupa buat, nolong, umpamanya bergabung, memperbaiki, dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak contoh kata kerja transitif yang bisa digunakan dalam suatu berita. Oke, selanjutnya yakni materi yang terakhir tentang menyampaikan sebuah berita. Nah, sebelum menyampaikan berita, jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menyampaikan sebuah berita itu sendiri. Yang pertama adalah membaca dan memahami isi berita. Nah, jadi ini satu hal yang paling penting untuk dilakukan sebelum untuk menyampaikan berita. Yang pertama seperti yang Bapak katakan tadi, membaca dan memahami isi berita. Jadi kita baca dulu apa teks berita yang akan kita sampaikan dan pahami apa isi dari teks berita tersebut. Lanjut, yang kedua yakni memberikan tanda penggalan. Setelah kita membaca berita tersebut, jadi kita berikan tanda penggalan, dan tanda itu biasanya berfungsi untuk kita berhenti membaca lalu mengambil nafas, dan ataupun tanda itu juga bisa berfungsi intonasi kita itu harus tinggi atau rendah, ya. Jadi seperti itu fungsinya. Lanjut, yang ketiga adalah memberikan garis bawah. Nah, garis bawah di sini adalah kalimat-kalimat yang perlu intonasi ataupun tekanan-tekanan dalam membacakan sebuah berita. Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat adalah membaca dengan baik. Nah, setelah kita memberikan tanda, setelah kita memberikan garis, kemudian kita pahami isi berita tersebut, kita tinggal membaca beritanya itu dengan baik dan benar. Ya. Oke, nah sekarang sudah tiba saatnya kita dalam hal untuk membaca beritanya tersebut. Nah, dalam membaca berita, jadi itu tidak bisa hanya asal-asalan sekadar membaca saja. Jadi harus ada hal-hal yang juga perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu seperti yang kalian lihat di slide. Yang pertama adalah intonasi yang bervariasi. Tentu intonasi dalam membaca berita itu tidak mesti harus datar.
dari awal sampai akhir tidak harus datar. Jadi harus ada variasi dalam membaca berita. Ya. Yang kedua yaitu artikulasi harus jelas. Pengucapan lafal a, i, u, e, o dan seterusnya itu harus semua jelas. Huruf yang dikeluarkan oleh mulut kita itu harus semua jelas. Kata, kalimat semua harus jelas. Ya, tidak ada yang salah pengucapan ataupun yang lainnya. Kemudian volume suara pun juga harus jelas. Nah, jadi selain artikulasi, volume besar kecilnya volume suara itu juga sangat diperhatikan dalam membaca berita. Jadi ini sangat penting ya. Selanjutnya tekanan kata-kata harus tepat. Nah, ini fungsi dari garis bawah tadi ya. Jadi setiap yang hal penting-penting dalam pembacaan berita itu harus bisa diberikan suatu tekanan dalam membacanya. Selanjutnya yang terakhir adalah mengukur kecepatan berbicara. Jadi dalam membaca berita itu kita tidak boleh terlalu cepat dan juga tidak boleh terlalu lambat. Jadi harus yang pas atau yang sedang. Dan yang paling terakhir yang paling penting adalah tetap tenang. Nah, jadi biasanya dari para pemula, khususnya para siswa itu dia bisa menguasai suaranya, dia bisa intonasinya bagus, artikulasinya bagus, namun kebanyakan dia tidak tenang. Otomatis di sini dia nervous dan semua materinya menjadi blank. Nah, ini yang paling penting adalah selain semuanya itu adalah tetap tenang. Kuasai diri kalian, jangan malu, tatap layar ke depan dan tenang dalam membaca. Nah, itu dia tadi video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, apabila adik-adik sekalian, jika ada hal-hal yang kurang dipahami atau masih membingungkan, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar bisa mendukung channel ini. Oke, sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Bapak mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.